Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tips Otomotif Channel, channel yang berisi tentang seputar dunia otomotif. Kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah yang sering muncul pada mobil Avanza. Toyota Avanza merupakan mobil yang dijuluki dengan mobil sejuta umat, lantaran mobil ini memang sangat banyak dipakai oleh beberapa kalangan. Mobil ini termasuk mobil MPV yang paling irit. Kelebihannya termasuk mobil keluarga yang murah dan nyaman, desainnya yang sederhana dan stylish. Ada dua varian pilihan, yaitu matic dan manual. Mesinnya cukup kuat, bisa membawa banyak orang. Harganya yang stabil, pajaknya pun murah, dan untuk servisnya pun cukup mudah dan dapat diakses serta murah. Ada dua jenis Avanza, yaitu Avanza biasa dan Avanza Veloz. Avanza Veloz dibagi menjadi dua, yaitu Toyota Veloz 1,5 Matic Luxury dan Toyota Avanza 1,5 manual. Dari beberapa kelebihan inilah cukup banyak orang yang membeli Avanza. Namun dari banyak kelebihan tentu memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan inilah yang nanti berpotensi menimbulkan masalah pada mobil Avanza. Sebelum membeli mobil Avanza, ada baiknya kita perlu mengetahui beberapa kelemahannya agar kita tidak kaget ketika terjadi masalah pada mobil Avanza dan kita bisa mengantisipasi untuk memperbaikinya. Nah, pada ulasan kali ini kita mau membahas tentang masalah-masalah yang sering muncul pada mobil Avanza. Yang pertama adalah masalah pada kabin yang kurang kedap suara. Ruang kabin pada Toyota Avanza kurang senyap. Cukup banyak pembeli yang mengeluh karena suara deruan kerap terdengar di ruang kabin. Beberapa orang berpendapat bahwa masalahnya ada di kurangnya kualitas bahan kedap suara di bagian interior. Wajar saja karena harganya terjangkau. Yang kedua, masalah pada kipas. Masalah pada mobil Avanza yang kedua adalah kipasnya. Umur kipas pada Toyota Avanza cenderung pendek. Kita perlu mengamati motor van atau kipas jika memiliki atau ingin membeli mobil Toyota Avanza yang dirilis tahun 2010. Sebaiknya segera lakukan pergantian apabila usianya lebih dari 5 tahun atau sudah menempuh jarak lebih dari 150.000 km. Fungsi kipas adalah untuk menyalakan AC dan menstabilkan suhu mesin agar tidak overheat. Jika kipas sudah tua, tentu harus diganti agar bisa menunjang kemampuan pemiliknya. Untuk mengetahui usia kipas, bisa dilihat pada tanggal produksi yang tertulis di rumah kipas. Sesuaikan usia mobil Toyota Avanza dengan usia kipas, karena menjadi salah satu penyebab temperatur mobil naik. Kemudian yang ketiga, masalah pada suspensi belakang. Terdengar suara duk-duk-duk dari suspensi belakang. Ini sering terjadi karena bagian belakang Toyota Avanza yang biasa diisi oleh beban berat, seperti penumpang dan barang-barang. Wajar saja karena mobil keluarga. Beratnya bunyi itu bukan dari kaki-kaki, tapi pada karet stabilizer yang harus diganti. Fungsi stabilizer adalah untuk menstabilkan mobil agar ketika berkendara tidak limbung. Jika karet stabilizer rusak, maka kita harus menyetir lebih pelan dan membawanya ke bengkel. Ongkos untuk menggantinya pun
lumayan murah, yaitu kisaran 100 ribuan. Kemudian yang keempat adalah masalah karet pintu. Sebaiknya kita melakukan pengecekan pada karet pintu untuk mobil Avanza keluaran tahun 2010. Karet pintu yang sudah ketas sebaiknya segera diganti karena berpengaruh pada kekedapan kabin. Untuk mengecek kekedapan kabin, kita bisa menyelipkan kertas, lalu cobalah untuk menggesernya. Normalnya butuh tenaga besar untuk menggesernya, namun jika mudah digeser, berarti karet sudah waktunya diganti. Karena daya rekatnya sudah mulai melemah. Kemudian yang kelima, masalah pada aki. Aki pada Toyota Avanza kadang-kadang susah dikendalikan dan timbul masalah jika mobil tidak bisa menyala ketika posisinya mesin masih panas. Biasanya masalah itu timbul pada Toyota Avanza lama. Masalah ini jarang timbul untuk Toyota Avanza yang baru. Nah, ini dia sedikit informasi tentang masalah-masalah yang sering dibicarakan oleh para pengguna Avanza. Ini semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya untuk berlangganan di video tips otomotif channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.